Nah, penyakit satu ini mungkin awam bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Ya, padahal penyakit kelainan darah ini belum ada obatnya. Penderita pun akan tergantung dengan transfusi darah seumur hidupnya. Besarnya beban yang harus ditanggung penderita dan keluarganya menginspirasi sebuah organisasi peduli talasemia untuk berdiri. Ia lahir tiap tahun di Indonesia. Menjalani transfusi darah secara berkala seumur hidup mungkin bukanlah hal yang mudah. Inilah yang harus dijalani oleh para pengidap talasemia. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit genetik ini membuat pengidapnya semakin bertambah setiap tahunnya. Bahkan kini, talasemia menjadi penyakit keturunan dengan pengidap terbanyak di dunia. Talasemia adalah penyakit kelainan darah yang ditandai dengan kondisi sel darah merah mudah rusak. Sel darah merah atau eritrosit biasanya dapat bertahan hingga 120 hari, namun eritrosit penderita berumur pendek hanya 10 hingga 30 hari saja. Talasemia terjadi akibat ketidakmampuan sumsum tulang membentuk protein yang dibutuhkan untuk memproduksi hemoglobin. Hemoglobin sendiri adalah protein kaya zat besi yang berada di dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Jika produksi hemoglobin berkurang, maka pasokan energi tidak dapat terpenuhi. Fungsi tubuh pun akan terganggu. Akibatnya, pengidap talasemia akan mengalami gejala anemia atau kurang darah, turunnya nafsu makan, mudah lelah, keseimbangan berkurang, dan mudah sakit. Kalau pada bayi-bayi kan kita bisa lihat pucat aja ya. Tanpa kita sadari kalau kita periksa, itu kadar hemoglobin rendah. Tapi itu pun harus diperiksa lebih teliti lagi. Kenapa dia kadar hemoglobin rendah? Nah, baru bisa ketahuan. Tapi kalau sudah berlanjut, makin dewasa, dia di samping dia pucat, nanti organ-organnya seperti liver, ya, limpa, itu besar, bengkak. Talasemia terdiri dari dua jenis, yaitu talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor ditandai dengan berkurangnya kadar hemoglobin dalam darah dan sel darah merahnya mudah rusak. Akibatnya penderita harus melakukan transfusi darah secara berkala seumur hidup. Semakin berat, semakin sering pengidap harus transfusi darah. Pengidap talasemia mayor akan terlihat normal saat lahir. Gejala baru akan timbul pada umur 3 hingga 18 bulan. Selain anemia, akan muncul gejala lain yaitu fasciaculi, yaitu bentuk wajah akan berubah, batang hidung masuk ke dalam, posisi mata menjauh satu sama lain, dan tulang pipi menonjol akibat sumsum tulang yang bekerja terlalu keras untuk mengatasi kurangnya hemoglobin. Nah, kalau kita sering transfusi darah, ya itu yang kita ini kan adalah penimbunan zat besi itu. Makanya kalau kita bisa lihat, kenapa kok pada hitam gitu kulitnya. Kemudian kenapa pada besar limpanya. Kita bisa lihat dari kita foto atau kita scan, kita lihat ada penimbunan zat besi di mana, di jantung, ya, di liver. Sedang talasemia minor, pengidapnya hanya membawa gen penyakit talasemia atau carrier. Pengidapnya dapat hidup normal tanpa harus melakukan transfusi darah. Ya, penyakit talasemia adalah penyakit yang sama sekali tidak menular. Penyakit ini murni penyakit genetik yang diturunkan oleh orang tuanya. Jadi semua pengidap talasemia bisa bebas berinteraksi dengan orang sekitarnya. Yuk, main apa lagi kita? Apa nih? Saat ini pengobatan talasemia di Indonesia masih dalam bentuk transfusi darah saja. Namun seringnya melakukan transfusi darah mengakibatkan penimbunan zat besi. Akibatnya kulit jadi menghitam. Anak-anak pengidap talasemia pun harus menyuntikkan desferal, yaitu cairan yang akan membantu mengeluarkan zat besi yang menumpuk lewat urin setiap harinya. Seringnya para orang tua mengantar anaknya untuk transfusi darah, membuat mereka sering bertemu satu sama lain. Dari pertemuan itulah, Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia, POPTI, terbentuk. Sebetulnya POPTI itu hanya untuk supaya biasanya anak-anak yang penderita talasemia itu kebanyakan mereka kan putus asa, drop out sekolahnya. Jadi kita sebagai sesama orang tua tuh saling mengingatkan, memberi
dukungan supaya kita bisa mengambil hati anak gimana caranya supaya dia lebih baik. Apalagi kalau udah mengenai kelasi besi itu mereka tuh rata-rata jenuh. Biaya pengobatan yang harus ditanggung juga sangat besar. Dalam 1 bulan penderita talasemia sedikitnya menghabiskan 10 juta rupiah. Hal ini membuat Popti bekerja sama dengan Yayasan Talasemia Indonesia untuk membantu keluarga yang tidak mampu untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan talasemia atau JAM-Peltas dan BPJS. Meski hidup bergantung dengan transfusi darah, tak semua penderita talasemia pasrah pada keadaan. Seperti Yuvita, penderita talasemia mayor ini sudah menginjak usia 27 tahun. Vita berhasil melewati masa sekolah hingga bangku SMA, meski kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari temannya. Kalau itu sih paling dijauhin aja gitu, kadang disindir sama teman-teman. Jangan deketin dia, katanya. Dia sakit, ternular. Saya bilang aja, tenang aja, penyakit saya nggak menular kok. Gitu. Kan cuma transfusi darah. Gitu. Kalau saya yuk cek, kita cek gitu kan. Meski tidak bekerja, Vita kerap membantu ibunya membereskan pekerjaan rumah. Ia juga tergolong pasien talasemia yang disiplin untuk melakukan transfusi darah. Vita bahkan mampu meracik sendiri obat desperan untuk menghilangkan penumpukan zat besi. Kalau buat kita sendiri selalu bersemangat aja gitu. Ya sekali itu, jangan menyerah aja gitu. Optimis aja lah gitu. Mujizat pasti ada, entah kapan, sabar. Semangat yang dimiliki Vita berkat dorongan dari ayahnya, Marjiani, yang juga salah satu pengurus Popti. Dari 6 orang anaknya, 2 diantaranya mengidap talasemia mayor, Vita dan kakaknya yang telah lebih dulu meninggal dunia. Saya nikah tahun 70. Pada waktu itu belum kenal talasemia, belum kenal ada istilah cek darah sebelum menikah, itu belum ada tahun 70. Kita nikah dengan istri saya itu biasanya prosedurnya seperti biasa. Dan katanya kalau talasemia keturunan, ada dari saudara, padahal antara saya dan istri saya beda gitu kan. Memiliki keterbatasan bukan berarti jadi penghalang untuk bersosialisasi dan berkreativitas. Meski berat, mereka memilih untuk tetap bahagia dan menatap masa depan dengan kepala tegak. Delviana Azari, Nugrahanto Margo melaporkan untuk NET.